Tapi malesnya pemerintah minta maaf itu cuma gejala dari masalah yang lebih luas. Tadi kita udah bahas tuh alasan pertama kenapa pemerintah jarang banget minta maaf. Tapi ada satu lagi penyebabnya yang urusannya nih udah kultural. UKT mahal, harga rumah juga mahal. Coba tebak, apalagi yang gak kalah mahal? Ya betul, permintaan maaf dari pemerintah Indonesia. Di penghujung masa jabatannya, alias 2 bulan lagi sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Jokowi minta maaf nih guys. Permintaan maaf yang pertama setelah 10 tahun. Menurut kami sih cukup jelas ya, mintaan maafnya tuh formalitas. Tapi kali ini kami nggak mau bedah permintaan maafnya doi. Ya mungkin ada lah, tapi tipis-tipis. Yang pengen lebih banyak gue bahas kali ini, mumpung gue lagi gabut nih, lebih ke soal kenapa pemerintah tuh susah bener minta maaf. Udah susah, sekalinya minta maaf formalitas lagi. Tonton sampai habis ya. Saya sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Kalimat sakti ini nih yang dipakai Jokowi waktu minta maaf pas acara doa dan zikir kebangsaan di Istana Negara kemarin. Kalau kita dengar permintaan maaf yang begitu dari orang-orang yang sepantaran deh. Kesel gak sih? Apalagi ini kelasnya udah pemerintah coy. Persis di sini kita perlu sadar kalau permintaan maaf dari pemerintah itu udah bukan level individu lagi, tapi levelnya udah pemimpin negara sama rakyatnya. Jadi ekspektasi minta maafnya ya harusnya lebih serius. Kalau minta maaf itu ya, sebutin dong salahnya apa. Terus mau ngapain abis itu? Kalau asal minta maaf doang mah, empok minahnya bajai bajuri juga bisa. Maaf mak, bukan saya nggak percaya. Maaf Pak Oneng, bukannya saya mau ngehargain sama tetangga. Coba dong misalnya nih, minta maaf soal dinasti dan oligarki politik, pelemahan institusi demokrasi, pelemahan KPK. Masih banyak lagi dah pokoknya. Contoh nih ya, tapi ya contoh. Tapi ya guys, meski minta maaf emang baik dan benar dari sudut pandang moral, tapi pejabat adalah politisi yang akan selalu bertindak secara pragmatis. Kalau ngaku salah, bakal munculin persepsi kalau si pemimpin itu gagal melaksanakan tugasnya. Karena udah keluar dari mulut mereka nih, jadinya lebih besar kemungkinan diminta pertanggungjawabannya. Akhirnya minta maaf pun dipandang sebagai manuver yang beresiko menggoyahkan survei kepuasan masyarakat. Dan akhirnya membahayakan karir politik mereka. Tapi menariknya ada survei nih dari Cambridge yang bilang kalau pejabat publik minta maaf, nggak terlalu ngefek tuh sebenarnya untuk ngegeser pandangan, mau itu pandangannya si pendukung atau pihak oposisi. Jadi kalau alasan pemerintah pelit minta maaf karena pengen pertahanin basis pendukung, ternyata nggak ngaruh-ngaruh banget ya guys. Karena seringkali kita-kita ini tuh punya bias, jadi nggak bisa nilai junjungan kita secara objektif. Pokoknya mah junjungan selalu bener dah. Tapi gue penasaran nih, kalau kalian gimana menanggapi politisi yang minta maaf? Bakal langsung pindah haluan nggak tuh? Coba tulis di kolom komen ya. Tar dulu, mau kemana? Habis naruh komen jangan pada cabut dulu. Videonya masih seru asli. Tonton. Tadi kita udah bahas tuh alasan pertama kenapa pemerintah jarang banget minta maaf. Ya buat nyelamatin karir politik mereka. Tapi ada satu lagi penyebabnya yang urusannya nih udah kultural. Kultur politik kita dibangun lewat gaya kepemimpinan paternalistik. Ada yang nyebutnya bapaisme. Negara diibaratkan kayak satu unit keluarga. Terus penguasa posisinya udah kayak ayah atau kepala keluarganya. Nah kita-kita ini warga dianggap sebagai anak, sebagai bocil. Dampaknya apa nih? Bukannya emang di negara kita perumpamaan keluarga tuh nunjukin kedekatan ya? Kan kalau kita kayak keluarga sama penguasa, sama pemerintah ya berarti warganya deket dong sama pemerintahnya. Enggak guys, nggak kayak gitu. Yang ada nih, pola hubungannya jadi mengandung relasi kuasa yang timpang. Pola komunikasinya juga cenderung top down dan satu arah. Ya namanya anak ya, biasanya kan harus nurut aja tuh sama orang tua. Lagian pengibaratan orang tua anak ini kan ngebentuk pemahaman bahwa orang tua harusnya membina dan membimbing anak-anaknya ya. Jadinya ya begitu, mereka selalu merasa benar. Jadi ya susah kalau ngarepin mereka mau mengakuin kesalahan, apalagi minta maaf. Sekarang mungkin muncul pertanyaan nih di benak kalian. Kalau para politisi mager minta maaf karena ya emang gitu dunia politik bekerja, berarti sebenarnya mereka nggak salah-salah amat dong.
Mana emang udah budaya kita lagi ya kan? Tapi malesnya pemerintah minta maaf itu cuma gejala dari masalah yang lebih luas. Kalau sistem politik kita ternyata lebih banyak ngasih insentif buat orang-orang yang nggak mengakui kesalahan mereka. Salahnya aja nggak diakuin, gimana mereka mau mikirin kebijakan-kebijakan buat ngebenerin kesalahan mereka di masa lampau? Iya nggak sih? Maka dari itu kita perlu berhenti kasih reward buat orang-orang yang mendadak lupa atau pura-pura lupa soal kesalahan mereka di masa lalu. Kita perlu terus mengingat dan mencatat apa yang pernah terjadi buat kita minta pertanggungjawabannya. Harapannya supaya politisi jadi ngeliat nih kalau minta maaf dan ngaku salah ya emang jadi cara terbaik buat jaga reputasi mereka di mata publik. Asalkan minta maafnya yang tulus sih, jangan ngawang dan formalitas. Kayak siapa tuh? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau kayak gini sih alamat nggak akan ada perbaikan kebijakan buat memperbaiki kesalahannya dong. Nah terus gimana dong minta maaf yang nggak formalitas? Soal itu kita pernah bahas nih guys, ada di video ini sama di video ini. Nonton nih. Audio belum. Semangat banget.